Kinerja PPG Darjab Angkatan 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Karmina SPDI. Saya guru Akidah Akhlak di MA Nur Ihsan Pangkalingur, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya peserta PPG Angkatan 2 di IAIN Curug. Pada kesempatan hari ini, tanggal 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Darjab Angkatan 2 tahun 2022 dengan mengambil tema ragam penyakit hati. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Untuk memimpin doa, Ibu silakan kepada ketua kelas untuk memimpin. Ya, ketua kelas. Iya, berdoa mulai. Deva Hadir. Elisa Hadir. Joy Carlo Karima Muhammad Deria Nadila Rahmatul Aziza Siti Dava Rian Pamungkas Fitri Dumina Muhammad Azril Nina Syazda kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada ingkar janji. Yang kedua, selain ingkar janji, yang kedua adalah bohong atau dusta. Yang ketiga apa? Amanah. Kepercayaan. Jadi itu sebenarnya sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari kan, tapi kita lebih memperdalam lagi tentang pemahaman tentang IPA. Tujuan pembelajaran dari sini setelah mempelajari, siswa dapat menjelaskan pengertian IPA keras hati dengan benar. Kedua, siswa dapat menjelaskan bentuk dan contoh-contoh perilaku IPA dan keras hati. Terus ketiganya adalah siswa dapat menghindari hal-hal yang mengarah pada perilaku IPA dan keras hati. Dan keempat, siswa dapat menyebutkan dampak negatif perilaku IPA dan keras hati. Ini tujuan pembelajaran kita. Pembelajaran kita pertama mengamati, menyimak, menanya, berdiskusi, dan
mungkin ya, ini kita akan mulai dengan memperhatikan gambar, kemudian memperhatikan gambar yang tertera di depan layar, ya, gambar tentang perilaku nifaq ini beserta dengan gambarnya. Nah, ada yang sudah tahu tentang arti munafik? Ada yang sudah tahu? Contohnya di kehidupan kita sehari-hari sebelum kita memasuki pelajaran atau kita diskusi tentang materi kita, kaitkan belajar dengan materi kita, Serta menunjukkan kasih sayang. dan gambar dua, ini gambar dua ya. Saya akan mengungkapkan semuanya. Ya, nanti dalam satu kelompok nanti kalian beri komentar terhadap gambar ini. Jadi bukan ini komentar. Jadi ada empat kelompok nanti akan diberi komentar. Seorang yang menyesali Menjelaskan tentang gambar ini ya, gambar 1 dan 2 warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mengungkapkan hasil gambar di depan tersebut dengan dua orang anak. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari presentasi kelompok kami, yaitu menurut kelompok kami, foto yang di samping dua anak kecil menunjukkan pentingnya kebersamaan dan kasih sayang antar umat manusia dan pentingnya kita bersilaturahmi. Cukup sekian, itulah yang dapat kami sampaikan. Jawaban dari kami tidak panjang lebar dan singkat padat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mengemukakan hasil presentasi dari kelompok kami sebagaimana yang diberi oleh gambar di depan. Saya akan membacakannya. Menurut kelompok kami, gambar di samping merupakan perkumpulan orang-orang Muslim yang mengadakan acara keagamaan, dan disitulah terlihat kebersamaan mereka dalam bersosialisasi antar umat beragama. Dan dua anak yang saling berpelukan itu terlihat bahagia bahwa mereka saling menyayangi satu sama lain. Dan di situ terlihat bahwa kebersamaan itu sangatlah penting bagi umat manusia. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan membahas atau menjelaskan tentang gambar di samping, yaitu gambar di samping menunjukkan seseorang anak yang sedang menyalurkan kehangatan satu sama lain dengan rasa penuh kasih sayang bersama saudara muslim. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil presentasi kami. Menurut kelompok kami, gambar di samping menunjukkan dua orang anak yang saling menyayangi dengan cara berpelukan erat. Oke, terima kasih. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan gambar
di depan atau di samping. Menurut kelompok kami, foto di samping menunjukkan seseorang yang menyesali perbuatannya hingga ia menemui perbuatannya tersebut hingga membuatnya seperti orang depresi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang foto yang di samping atau di depan pada bagian 2. Menurut kelompok kami, gambar di samping merupakan seseorang yang sedang dalam pikiran yang berkecamuk dan terlihat sangat depresi atas masalah dalam hidup yang kini dia rasakan. Entah itu penyesalan ataupun tuntutan yang membuat dia tidak berdaya. Dan juga pikirannya terlihat berantakan dan tidak teratur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan atau membahas gambar nomor 2, yaitu gambar di samping adalah seseorang yang baru saja menyesali perbuatan yang sudah dilakukan di masa lampau. Pergi ke sekolah setiap hari cukup sekian dan terima kasih. Wow, ya. Ini kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan presentasi kami pada gambar kedua. Menurut kami, gambar di samping menunjukkan seseorang yang menyesali perbuatannya yang telah ia lakukan sehingga ia berada di kurungan besi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menimbulkan dampak negatif dari perilaku menyimpangnya. Ini tujuan pembelajaran. Kita lanjut ke materi. Setelah tersusun kelompok, nanti siswa diharapkan untuk dalam kelompoknya untuk mempresentasikan, mendiskusikan masalah pengertian jiwa, peran hati dengan benar. Nanti presentasikan dengan jelas kelompok yang masing-masing untuk tugas kelompok ini. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan pengertian nifaq dan dalilnya. Pengertian nifaq secara bahasa. Kata nifaq berarti pura-pura pada agamanya. Lain, lubang tikus di padang pasir yang sulit ditebak tembusannya. Secara istilah, nifaq berarti sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatannya. Orang yang mempunyai sifat nifaq disebut munafik. Munafik sering bersikap tidak menentu, susah diketahui kebenaran ucapannya, sebagaimana susah mengetahui tembusan lubang tikus di padang pasir. Oleh sebab itu, orang lain sering tertipu dengan ucapan atau perbuatan yang tidak menentu. Ciri-ciri sifat nifaq, sifat orang munafik terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 14. Artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Quran Surah Al-Baqarah ayat 14. Dan dalam ayat lain, Quran Surah Al-Munafikun 63 ayat 1-3. Artinya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat mudah apa yang mereka kerjakan. Kemudian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir lagi, lalu hati mereka diuji mati. Karena itu mereka tidak dapat mengerti. Quran Surah Al-Munafikun 1-3 ayat di atas menjelaskan betapa buruknya sikap orang-orang munafik. Islam menegaskan bahwa nifaq amat tercela, baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman, munafik sering menjadi musuh dan selimut yang sangat membahayakan. Cukup sekian dari saya.
Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu ciri-ciri sifat munafik. Ciri-ciri sifat munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengenai ciri-ciri orang munafik. Pada orang munafik minimal ada satu ciri, sedangkan munafik itu lain memiliki ketiga-tiganya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami, ciri-ciri sifat munafik. Rasulullah SAW bersabda mengenai ciri-ciri orang munafik. Pada orang munafik minimal ada satu ciri, terdapat munafik tidak memiliki tiga-tiganya ciri tersebut. Satu, bila berbicara selalu bohong. Orang seperti ini tidak bisa dipercaya dalam setiap perkataan yang dibicarakannya. Bisa jadi apa yang dibicarakannya tidak sesuai dengan hatinya. Dua, bila berjanji tidak ditepati. Orang munafik sulit untuk dipercayai perkataan dan perbuatannya. Tiga, bila diberi kepercayaan selalu berkhianat. Orang munafik sulit diberi kepercayaan. Setiap kali kepercayaan yang diberi tidak dapat dia jaga dengan baik. Hadis lain ditambah 4, bila bertengkar menggerakkan suaranya. Ingin menang dalam pendengaran walaupun terpaksa menegakkan benda yang batal atau terpaksa membawa saksi yang palsu bagi menguatkan hujatnya. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil presentasi kami yang berjudul keras hati. Pengertian keras hati. Keras hati ialah adanya rasa tidak peduli terhadap kesusahan orang lain. Seseorang yang hatinya mengalami kondisi tersebut tidak merasakan kepedihan dan penderitaan orang lain. Sumber keras hati ini adalah karena ia dikalahkan oleh kekuatan puas hawa nafsunya. Kebanyakan dari perbuatan-perbuatan yang tercela seperti aniaya, menyakiti orang lain, tidak menjawab atau mengabulkan panggilan orang lain yang terzalimi, tidak membantu orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan bantuan itu. Itu semua timbul dari sifat atau kondisi keras hati. Mengobati penyakit hati seperti ini sangat sulit, dan orang yang tertimpa penyakit seperti ini hendaklah ia senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membuat hatinya lunak kembali, agar jiwanya mempunyai potensi untuk menerima curhatan sifat belas kasih sayang dari sumber rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nantinya sifat dan kondisi keras hatinya tersebut dapat menjadi sirna. Apabila seseorang yang tertimpa penyakit tersebut tidak berusaha mengobati dirinya, maka dia akan keluar dari daerah atau batasan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 13. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil presentasi kami yang berjudul keras hati. Pengertian keras hati. Keras hati ialah adanya rasa tidak peduli terhadap kesusahan orang lain. Seseorang yang hatinya mengalami kondisi tersebut tidak merasakan kepedihan dan penderitaan orang lain. Sumber keras hati ini adalah karena ia dikalahkan oleh kekuatan puas hawa nafsunya. Kebanyakan dari perbuatan-perbuatan yang tercela seperti aniaya, menyakiti orang lain, tidak menjawab atau mengabulkan panggilan orang lain yang terzalimi, tidak membantu orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan bantuan itu. Itu semua timbul dari sifat atau kondisi keras hati. Mengobati penyakit hati seperti ini sangat sulit, dan orang yang tertimpa penyakit seperti ini hendaklah ia senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membuat hatinya lunak kembali, agar jiwanya mempunyai potensi untuk menerima curhatan sifat belas kasih sayang dari sumber rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nantinya sifat dan kondisi keras hatinya tersebut dapat menjadi sirna. Apabila seseorang yang tertimpa penyakit tersebut tidak berusaha mengobati dirinya, maka dia akan keluar dari
di daerah atau batasan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 13. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil putih dari kelompok kami. Yang judul ciri-ciri sifat munafik. Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai ciri-ciri orang munafik. Pada orang munafik minimal ada satu ciri, sedangkan munafik tulen memiliki ketiga-tiganya. Ketiga ciri tersebut adalah: 1. Bila berbicara selalu berbohong. Orang seperti ini tidak bisa dipercayai dalam setiap perkataan yang diucapkannya. Bisa jadi apa yang dibicarakan tidak sesuai dengan hatinya. 2. Bila berjanji tidak ditepati. Orang munafik sulit untuk dipercayai perkataan dan perbuatannya. 3. Bila diberi kepercayaan selalu berkhianat. Orang munafik sulit diberikan percayaan. Setiap kali kepercayaan yang diberikan tidak dapat dijaga dengan baik. Hadis lain ditambah 4. Bila terpaksa mengeraskan suaranya atau ingin menang dalam pertukaran walaupun terpaksa menegakkan benar yang bahkan atau terpaksa membawa saksi yang palsu bagi menguatkan hujahnya. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4 tentang sebutkan ciri-ciri sifat munafik. Kepada kelompok 4 kami persilakan. Baiklah. Baiklah, saya akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 3. Ciri-ciri sifat munafik ialah: 1. Bila berbicara selalu bohong. 2. Bila berjanji tidak ditepati. 3. Bila diberi kepercayaan selalu berkhianat. 4. Bila bertengkar mengeraskan suaranya atau ingin menang dalam pertengkaran walaupun terpaksa menegakkan benang yang basah atau terpaksa memberi saksi yang palsu bagi mengutarakan hujahnya. Baiklah, jawab apakah kami terima? Ya, bisa. Oke, selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin mempertanyakan dari hasil kelompok 3, yaitu apa pengertian keras hati dan berilah contohnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang pengertian dari keras hati. Keras hati ialah adanya rasa tidak peduli terhadap kesusahan orang lain. Seseorang yang hatinya mengalami kondisi tersebut tidak merasakan kepedihan dan penderitaan orang lain. Contohnya seperti Anania menyakiti orang lain, tidak menjawab atau melakukan panggilan orang lain yang terzolimi, tidak membantu orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Itu semua timbul dari sifat atau kondisi keras hati. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan. Apakah kelompok 1 bisa menerima jawaban dari kelompok 3? Silakan yang ada pertanyaan tentang keras Saya ingin bertanya. atau munafik, tentang munafik ini. Silakan. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Ya. bagaimana cara menghindari kerasnya hati kita? Oke. Pertanyaan selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ada lagi? Ada pertanyaan? Ya. Kita materi kita pada hari ini kita ini apa? Untuk ada kesimpulan. Jadi cara kita menghindari ya, cara kita menghindari kerasnya hati kita bisa dengan ya
Al-Qusairi yang dinukilkan dari Syekh Ibrahim Al-Khawas, yaitu yang bisa kita terapkan ya pada kehidupan kita, yaitu dengan pertama ada membaca Al-Quran sesuai dengan kerenungan. Membaca Al-Quran sesuai dengan kita menerjemahkan artinya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mengatur pola makan agar tidak kenyang. Jadi kalau kita sudah kenyang, kita tidak bisa lagi berpikir, ya. Terus ketiganya bangun malam. Jadi bangun malam ini adalah sholat tahajud. Ya, bisa itu tindakan hati kita yang jelaskan, ya, atau kita diskusikan ayat tentang nifaq. Nah, yang dia ketahui tadi apa kira-kira? Quran surat At-Taubah Bismillah ayat 67. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Oke, terima kasih ya. Kita lanjutkan ya, dilanjutkan untuk pertanyaan berikutnya tentang keras hati ya. Tadi apa? Ini siapa? Pengertian dari keras hati tadi sudah kita jelaskan, didiskusikan. Apa kira-kira? Ya, Kandungan. Dua, mengatur pola makan, bangun malam, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhir malam, bergaul dengan teman yang soleh, ya, berempati kepada orang lain. oke, terima kasih. Nah, itu ada beberapa hal yang sudah kita pelajari pada hari ini. Mungkin kita sudah paham semua tentang pengertian dari keras hati, ya, sifat, terus ada ciri-ciri orang kafir, ya, terus ada ayat yang menjelaskan bahwa tadi sudah kita pelajari pada hari ini. Baiklah, mungkin itu kesimpulan ya yang sudah kita pelajari pada hari ini. Dan untuk tugas ya, nanti silakan dikerjakan. Tugas ada beberapa tugas kegiatan pelayan ya, silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan. Terus untuk pelajaran atau pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang marah ya, tentang marah. Nah, ini juga termasuk penyakit hati ya. Karena ada pertama itu ada munafik, ada keras hati, dan ada marah. Nah, tiga ini adalah sepaket ya, sepaket dari ragam penyakit hati. Oke. Sering berbohong, ingkar janji dengan amanah. Ya, itu ya yang sudah kita pelajari. Jadi ada tiga ciri-ciri orang munafik. Jadi kita harus hindari ya, atau hindari sifat ini ya, sifat munafik. Terus ya, lalu dengan orang yang soleh, yang rajin beribadah ya. Terus yang terakhirnya ada berempati kepada orang lain. Jadi kita berbudi dengan orang-orang di sekitar kita, makhluk sosial. Nah, itu ya sekitar kita menghindari kerasnya hati kita ya. Jadi dikatakan oleh Syekh tadi Ibrahim Al-Khawas. Nah, ini yang pengertian munafik tadi ya. Nah, ada waktu yang berarti munafik yang menyembunyikan bohong berperang. Nah, ini yang akan dijelaskan ya. Nah, ada Al-Quran yang menjelaskan bahwa ini pengertian keras hati ya, sudah kalian jelaskan. Dapat kita simpulkan ya, ya ini cara menghindari kerasnya hati kita ya. Pertama kita bisa membaca Al-Quran, terus mengatur pola makan apapun tidak benar, ini termasuk juga ya oleh Ibrahim Al-Khawas ya. Al-Khawas ini bahwa malam ya.
menghindari sebenarnya. Terus ada tujuan hadir ini untuk kita mempelajari tentang bimbang ini agar kita bisa menerapkan aktivitas sehari-hari ya. Adapun ini langkah-langkah yang akan kita lihat dalam pembelajaran ini. Terima kasih.